Selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Saat bangun pagi ini, kita bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, karena kita mengawali hari ini bersama dengan cinta kasih-Nya. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan diambil dari Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudaraku, kemiskinan itu situasi yang pahit dan getir. Serba terbatas kemampuan kita untuk mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan. Karena kemiskinan, seseorang sulit punya kesempatan menyantap makanan terbaik. Ingat, tahun 60-70-an, ada banyak orang tua hanya bisa menyediakan makanan sangat sederhana. Makan ikan atau daging jarang sekali. Paling-paling pada momen istimewa seperti Natal dan ulang tahun. Yang diprioritaskan waktu itu bisa makan kenyang, bukan makan enak. Ada lagi pengalaman pedih karena kemiskinan. Uang yang sulit dan tidak punya barang berharga. Banyak anak-anak atau orang dewasa yang sakit meninggal tanpa bisa mengkonsumsi obat. Apalagi jika melihat penduduk di Afrika dulu hingga kini, fenomena kemiskinan seolah-olah tidak berubah. Sedemikian pahit dan getirnya kemiskinan. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah? Apanya yang bahagia? Ketika anak kita sakit dan harus segera dibawa ke dokter, sedangkan uang yang ada di dompet terbatas sekali. Bukankah justru kepanikan yang ada, bukan kebahagiaan? Bingung mau bayar obat dan dokter pakai apa? Sementara itu tidak punya uang cadangan dan deposito. Orang lebih banyak bingung dan merasa sedih daripada bahagia menghadapi situasi demikian. Saudaraku, dalam bahasa aslinya, orang miskin yang dimaksud di sini adalah orang yang betul-betul miskin. Miskin banget dan tidak punya apa-apa sama sekali. Mengharukan. Bukan miskin rohani, melainkan orang yang betul-betul tidak berharta, bahkan tidak punya pengaruh, merana, papa, dan ditindas orang lain. Mengapa orang yang semiskin dan semerana demikian, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagia? Saudaraku, hal ini dikarenakan orang seperti itulah yang sangat berharap pada pertolongan Tuhan. Ia tahu tidak ada yang bisa diharapkan dari dirinya, sehingga ia mencurahkan dan mengandalkan diri hanya kepada Allah. Dengan situasi demikianlah
ia sungguh-sungguh tergantung dan mengandalkan Allah. Sama ketika kita sangat bergumul, kita tengah berhadapan dengan masalah hidup yang berat sekali. Bukankah kita sangat serius berdoa? Kita betul-betul pasrah total. Kita sangat terpaut pada Allah. Doa kita tidak berlangsung seperti mesin dan rutin yang kurang penghayatan. Bahkan, saking sungguh-sungguh, doa kita bisa berlinang air mata. Dengan sepenuh hati, totalitas mengandalkan Allah, maka orang miskin itulah yang kemudian merasakan kelegaan dan ketentraman. Karena kepada orang yang demikian, karya Allah akan hadir. Namun saudaraku, ucapan Tuhan Yesus jangan diartikan bahwa Dia mengajarkan untuk miskin. Kemiskinan tetap situasi buruk, pahit dan getir. Tuhan Yesus tidak menginginkan dan meminta Anda dan saya menjadi miskin. Pembelajarannya adalah orang yang sedang mengalami kemiskinan akan melahirkan sikap iman yang sungguh-sungguh mengandalkan Allah. Itu yang membahagiakannya. Jadi, orang yang miskin di hadapan Allah adalah pribadi yang totalitas mencari dan menemukan pertolongan Allah. Ia rindu sekali Allah mengulurkan bantuannya. Berbahagia, sebab Tuhan juga tidak mengecewakan orang-orang demikian. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkaulah sumber pertolongan dan kekuatan kami. Biarlah hari ini kami sangat mengandalkan karya Tuhan terjadi dalam hidup kami. Dan jangan harta serta keuangan kami menciptakan kami tidak mengandalkan diri padamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari baru. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.